Tadi sudah saya sampaikan gimana cara bupati untuk memantau produksi masing-masing. Tapi tadi saya sudah dan saya sendiri gimana memberikan kesempatan kepada warga pengusaha investasi keluarga. Dan alhamdulillah kan kita berpikir ini memudahkan kita dengan daerah untuk mengembangkan organisasi terutama ketika kita kasih contoh, kita berani di target 100 ribu kerja, kita memiliki lahan yang begitu luas yang ada di bawah. Jalan itu hanya 6 meter. Ini akan kita lanjutkan dari kanan ke sana dari kota industri dan perbedaan. Ini mau dikelola. Kita memperluas jalan yang ada di bawah. Kalau ini kita lakukan, saya yakin investasi di sana berkembang. Apabila pemerintah daerah terus memberikan support dan dukungan terutama sarana pasar, ini harus kita lakukan. Pak, tadi menarik terkait komitmen tidak jual beli jabatan, mungkin bisa dijelaskan, Pak? Ya, tadi sudah kita sampaikan. Di mana terkait komitmen jual beli jabatan kita sudah menyiapkan, ya, merit system. Kalau merit system yang kita lakukan, tidak digitalisasi tidak bisa dibunuh. Kalau mulut bisa berubah, cuma sistem tidak mungkin bisa berubah. Dan kita memiliki open yang begitu besar, mudah-mudahan dengan sistem yang akan digabung dengan merit system ini memudahkan kita sebagai fondasi ASN ini tidak kualifikasi. Kalau dikatakan ini adalah tegak lurus dan bagus, saya yakin tidak ada lagi penempatan segala sesuatu, ini titipan. Tidak ada titipan ya, Pak, ya? Sudah tidak ada lagi, kali ini ada merit system. Pak, untuk industri kreatif di Sidoarjo ini bagaimana Pak usulan atau rencana ke depan dari pemerintah daerah? Tadi alhamdulillah dengan industri kreatif ini sudah kita siapkan ya. Yang pertama memudahkan perizinan. Kita sudah ikut bola ya. Kemarin kita sosialisasi UMKM yang ada di kecamatan-kecamatan. Terus yang kedua, insya Allah memberikan dana bergulir. Nah, ini menciptakan ekonomi kreatif bagi masyarakat. Karena Sidoarjo adalah kota industri. Pemerintah daerah harus punya inovasi di mana memudahkan biarkan masyarakat Sidoarjo untuk membuka terutama usaha-usaha yang ada di Sidoarjo. Ini harus diberikan kesempatan seluas-luasnya. Tadi kita sampaikan gimana terkait memberikan bantuan. Ini betul-betul harus kita awasi. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan anggaran dana bergulir yang 0,2%. Ternyata ini masih ada unsur titik-titik yang lain. Nah, ini tidak boleh, nanti insya Allah kita akan memantau perkembangan itu semoga dengan tepat sasaran dan tepat guna mudah-mudahan bisa dirasakan kita. Pak Wandi. Jadi gini ya, tadi kita sampaikan bahwa dana desa dan kelurahan itu PKP. Kita harus kita siapkan perbuknya dulu. Perbu kita siapkan, baru kita realisasi. Kita kasih contoh bahwa kita kan sudah menggunakan namanya makan gratis. Ini nanti sudah tidak lagi. Ini sudah bisa masuk ke PKK. Tujuannya apa? Memudahkan saluran makan dan melihat visi makan yang diberikan ini betul-betul nasi ini siap saja. Tidak hanya diberikan makan 2 kali langsung dikirim, ini tidak boleh. Nah, mudah-mudahan nanti kita masuk ke PKK untuk memudahkan penyaluran tiap-tiap desa. Nanti tidak dimonitor hanya satu desa, satu orang saja. Nah, kalau nanti itu memang warga kita akan berubah-ubah, terutama untuk perekonomian yang ada di desa. Pak Wandi, ya terkait program kurma yang pernah digagas pemerintahan sebelumnya, sampai hari ini kan dihentikan. Bukan dihentikan ya. Itu seperti apa Pak evaluasinya, Pak? Bukan kita berhentikan ya, kita revisi ya, kita gunakan anggaran 0,2%. Tujuannya apa? Karena saya melihat di lapangan dana yang sudah kita berikan 2 kali guna kurma, ada yang bekerja, ada yang tidak. Nah, kita tidak kepingin dana kurma ini kan hibah. Nah, dana hibah ini kan harus tidak ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang banyak individu siapa? Proses hukumnya tidak ada. Nah, saya kepingin pemerintah daerah. Dana ini dana rakyat, dana ini dana negara dipergunakan dan untuk mengentaskan terutama program-program keluarga kita. Jadi bukan hanya bagi itu. Kalau kita bagikan niat pemerintah baik, cuma kadang setelah ini digunakan habis selesai karena nggak ada tanggung jawab. Nah, mudah-mudahan dengan kita ubah kurma ke dana bergulir 0,2%, ini adalah dana ini akan terus kembali terus berputar, kita kembalikan lagi kepada warga. Kalau melihat kajian dulu seperti apa Pak? Sehingga ini Pak, artinya program itu tidak berjalan dengan baik. Dan kemarin kurma, saya dengan Pak Bupati memberikan bantuan hibah kepada kaum ibu-ibu. Tujuannya apa? Biarkan ibu-ibu ini Pemberdayaan.
tidak kena kredit pecit dan lain. Tujuannya itu. Nah, dengan kajian 1 kali, 2 kali, ada kekurangan dana, ini kita benahi lagi. Biarkan nanti ke depan program ini karena duit negara, anggaran negara digunakan tepat untuk menuntaskan terutama kemiskinan yang ada di Sidoarjo. Nah, ini harapan kita seperti itu. Jadi tidak hanya bagi-bagi kue, malah dibagi buah. Nah, ini tidak boleh lagi. Itu ya. Terkait Tangan tadi Pak. Itu sebagai komitmen. Nanti sudah kita sampaikan. Macam-macam. Kalau kerjaan macam-macam ya bisa viral. Mas, terkait UMKM gimana nanti solusinya buat pemberdayaan UMKM di Sidoarjo, seperti apa konsepnya Mas ini? Ya. Sama-sama itu terus izin bagaimana itu bisa mudah. Diupayakan bagaimanapun harus gratis ya. Kecuali yang jauh-jauh kayak ngurus halal, ngurus BPOM, itu bagaimana didekatkan, dipermudah, bisa dilakukan di kabupaten, dan juga ngurus merek ya. Itu juga kalau nggak salah juga berbiaya ya, itu bagaimana itu bisa ringan sehingga pemerintah itu bisa memudahkan ngurus izin merek halal kayak gitu bisa didapatkan di kabupaten secara Sidoarjo ini secara mudah. Yang lainnya bantuan untuk marketing, pemasaran ini yang selama ini banyak UMKM kita bisanya cuma produksi, terus izin waktunya sudah nggak mengikuti, apalagi pemasaran. Nah, peran pemerintah ini bagaimana juga ada platform digital marketplace atau apalah nantinya yang bisa menjadi fasilitas gratis, gampang bagi UMKM dan UMKM kita untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produknya. Dan yang kalau produk makanan, minuman ataupun yang membutuhkan kemasan ini biasanya juga terkendala pada produksi membuat kemasan yang bagus. Nah, produksi kemasan yang bagus ini biasanya mahal karena biasanya UMKM itu membikinnya ya, produksinya cuma sedikit, karena sedikit membuatnya sedikit, akhirnya biayanya mahal. Ya, bagaimana peran pemerintah itu juga menyediakan lah, tidak tahu lewat media aneka usaha atau mana nanti itu ada bantuan peralatan yang dikelola oleh siapa, sehingga untuk bisa membuat kemasan-kemasan untuk produk UMKM itu bisa terjangkau dan bisa dibilang murah. Oke, terima kasih. Siap Mas.